Yuda. Mas Yuda belum datang ya? Sudah? Monitor? Belum? Ya, oke. Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nurul hadir. Terus Mbak Maulida. Hadir, Maulida? Pak. Mana lagi? Hadir, Pak. Oh iya. Maaf Pak, Yuda hadir Pak. Mas Yuda itu telat aja lah. Terus Mbak Nuri. Mbak Nuri kan sudah masuk tapi belum itu ya. Lagi siap-siap gitu paling. Oke. Itulah Mbak Risa. Saya, Pak. Mbak Risa. Oke. Mbak Zaroh. Hadir, Pak. Oke. Mas Rizky. Hadir Pak. Oke, Mas Rizky. Mbak Hadir Pak. Ya, Mbak Salma. Mana Mbak Salma? Oke, Mbak Salma. Oke, hadir. Mas Sultoni. Hadir Pak. Oke, Mas Oni. Sultoni. Mas Firman. Hadir Pak. Oke. Terus Mbak Oktarina. Hadir Pak. Oke. Terus Mbak Anissa. Siap hadir, Pak. Mana ya? Mbak Anissa itu Bribda Anissa ya? Iya. Bribda. Mbak Risa. Hadir, Pak. Oke. Mbak Risa hadir. Mas Indika. Hadir, Pak. Mbak, Pak. Mbak Indika. Oh, sorry. Mungkin Indika. Mbak Indika ya, sorry. Mas Oni. Loh, Mas Oni. Mas Oni sudah ada. Tadi Pak. satu Mas Sultoni tak bilang, bukan Mas Oni. Hadir Pak. Oke. Mas Stanley. Stanley Hadir belum ada? Pak. Hadir Nah. Pak. Oh ya, oke siap. Mbak Sukma. Hadir, Pak. Oke. Mas Nur Arifin. Sudah ada ya. Oke. Terus Mas Bintang Cahyo. Hadir Pak. Mana lagi? Oh ya. Mas Mumtaz. Hadir Pak. Oke. Mas Pratama. Hadir Pak. Di? Oh ya, di sini. Hadir. Oke. Mbak Rohma. Hadir, Pak. Oke. Terakhir Mas Arvin. Hadir Pak. Di? Mas Arvin, kameramu mana Mas Arvin? Sepertinya Pak. Oke. Hadir Pak. Jangan deku-deku aja, ini deku pakai deku ya. Nuri. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Tadi kameranya agak telat masuk juga, Pak. Oh ya, siap. Oke, berarti alhamdulillah ini semuanya sudah hadir semua. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Mungkin saya nggak akan menjelaskan lebih detail ya, karena ini materinya sangat banyak juga. Nanti bisa Anda lihat di e-learning. Oh ya, jangan lupa absen di e-learning dan Google Form ya. Wajib yang e-learning, Google Form-nya juga kalau bisa diisi ya. Bisa di backup. Dan juga materinya sudah saya share di e-learning dan videonya juga sudah ada di e-learning juga. Silakan tonton. Oke. Jadi kok strategi sih salah. Sebentar. Ini kelas A ya. Ujian. Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke.
Jadi bahasan kita hari ini adalah teknik pengujian perangkat lunak. Ya. Nah, tujuan dan materinya yaitu mahasiswa nanti harus mampu memahami dan menjelaskan tentang pengujian white box dan black box. Ya, sebenarnya ada banyak sekali pengujian di RPL, berarti pengujian usabilitas dan sebagainya. Tapi saya fokuskan ke dua ini karena untuk dua ini itu biasanya untuk TA ya, tugas akhir itu terutama yang ini, yang black box ya, itu biasanya dilaporkan, ditulis di laporan. Ya, sedangkan untuk white box sebenarnya ya secara tidak sadar nanti Anda melakukan sendiri, melakukan black box walaupun tidak dituliskan di laporan. Ya, tapi ketika Anda sebagai programmer untuk TA, itu khususnya TA ya, karena nanti kan yang buat TA Anda sendiri. Nah, itu secara tidak langsung Anda melakukan pengujian white box. Oke, materinya adalah yang pertama pengertian, kedua aspek dan sasaran pengujian, ketiga prinsip, keempat tes stabilitas, kemudian cara pengujian yaitu dari white box dan black box. Sebentar. Oke, kita masuk dari pendalam dulu pengertian dari testing ya. Testing atau pengujian. Jadi testing menurut IEE adalah proses untuk menganalisa suatu software. Jadi menganalisa software. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pertama mendeteksi perbedaan kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Jadi mendeteksi apakah ada perbedaan kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang sekarang atau nampak. Ya, kalau misalkan kondisi yang diinginkan itu 100% misalkan, tapi yang kondisi sekarang kondisi ada sekarang ada 80%, maka 20%-nya itu adalah temuan apa? Temuan kesalahan atau temuan error dalam software. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengevaluasi fitur dari software. Ya, jadi fitur-fiturnya sudah benar apa belum. Nah, itu adalah testing atau pengujian. Nah, pengujian umumnya harus dilakukan oleh programmer itu sendiri. Ya, pertama kali yang harus menguji itu pertama programmernya, pembuatnya. Baru nanti diuji oleh orang lain atau dalam bahasa Inggrisnya tester ya. Tester kayak tester makanan kan tes penguji makanan. Pencicip makanan itu tester juga. Nah, jadi yang pertama kali harus menguji adalah programmernya, yang membuat sistemnya. Ya, baru nanti diuji oleh orang lain. Nah, tujuan dari pengujian adalah menemukan kesalahan. Salah satu tujuan dari pengujian adalah menemukan kesalahan. Ya, menemukan kesalahan. Jadi di pengujian ini memang tujuannya adalah menemukan kesalahan. Bukan, ya istilahnya kalau mau mencari kesalahan sistem, ya memang seperti itu tujuan pengujian. Ya, mencari kesalahan sistem. Ya, karena memang di pengujian itu harus melihat sistem itu sudah benar atau belum. Ya, jadi memang tujuannya adalah mencari kesalahan. Nah, itu ya tentang masih pendahuluan ya, masih paham ya. Nah, kemudian kita akan bahas aspek pengujian. Saya akan cepat aja. Ya, karena ini banyak banget ya, terutama yang white box sama black box itu bahasanya banyak. Nah, aspek pengujian, apa aspek yang diuji? Yang pertama adalah error, pemeriksaan error. Ya, jadi pemeriksaan kesalahan. Ya, apakah ada atau tidak. Yang kedua adalah pemeriksaan software. Pemeriksaan software terkait dengan fitur-fiturnya tadi. Atau fungsinya. Sesuai dengan requirement atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tidak. Ya. Jadi dua ini. Ya. Apakah ada error dan apakah fungsinya itu sesuai dengan requirement atau tidak. Ya, mungkin nggak ada error misalkan ya. Kita cari nggak ada error, tapi apakah fungsinya sudah sesuai dengan requirement atau tidak. Nah,
itu juga belum pasti. Ya, mungkin sudah sesuai dengan requirement, mintanya misalkan pemakai atau klien mintanya A, kita sudah buatkan fungsi yang menghasilkan A, misalkan FA. Tapi apakah di dalam proses ini, proses yang menghasilkan proses fungsinya ini, fungsi FA ini, apakah ada error atau tidak? Harus dicek lagi. Ya, jadi aspeknya itu dua ya, error, pemeriksaan error, kemudian pemeriksaan fungsi dari softwarenya. Apakah sesuai requirement atau tidak. Kemudian sasaran pengujian. Nah, sasaran pengujian ada 3. Ya, yang pertama pengujian adalah proses mengeksekusi program, mengeksekusi sistem, mengeksekusi software dengan tujuan menemukan kesalahan. Ya, mesti harus menemukan kesalahan. Jadi pengujian yang baik, ya, pengujian yang baik, pengujian yang berhasil, ya ini. Pengujian yang berhasil itu dikatakan baik atau pengujian yang baik dikatakan baik itu ya, ujian dikatakan baik jika menemukan kesalahan yang belum ditemukan. Saya garis bawahi yang belum ditemukan. Ya. Kalau sudah ditemukan gimana? Ya diperbaiki, bukan diuji lagi. Ya. Jadi kalau sudah ditemukan, apakah kesalahan itu sudah ditemukan? Ya nanti istilahnya debugging, istilahnya didebug. Didebug itu artinya diperbaiki. Ya. Nah, jadi pengujian sendiri adalah proses eksekusi program untuk menemukan kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahan yang sebelumnya belum ditemukan. Ya, misalnya kesalahan baru. Kalau kesalahan yang sudah ada, ya berarti diperbaiki. Atau kesalahan yang sudah ditemukan, ya diperbaiki. Jangan dibiarkan aja. Kemudian kasus uji yang baik adalah yang memiliki tingkat kemungkinan tinggi untuk menemukan kerusakan atau kesalahan yang belum ditemukan. Ya, kasus uji itu apa? Kasus uji itu adalah bagaimana kita menguji software dengan sebuah skenario. Ya, menguji software dengan sebuah skenario. Saya contohkan misalkan kalau Anda familiar misalkan login ya. Login itu ada username dan password Password ya. Nah, kita akan uji login ini. Ini ada tombolnya misalkan. Tombolnya oke, login. Nah, kita akan uji ya. Menguji. Bagaimana kita menguji itu namanya kasus uji. Ya. Kasus uji, kasus pengujian. Itu bagaimana kita menguji ini. Contoh misalkan kasus pengujian dalam login ini, misalkan username-nya yang pertama, kita masukkan username benar. Usernya benar, passwordnya benar. Kita klik OK, hasilnya gimana? Itu kasus uji pertama. Kasus uji kedua, kita masukkan username-nya salah, false. Passwordnya benar, true. Hasilnya seperti apa? Kasus uji yang ketiga, kita masukkan misalkan username-nya benar, passwordnya salah. Nah, itu nanti hasilnya gimana? Yang keempat, misalkan salah semua, gimana? Salah semua. Yang kelima, misalkan kalau nggak diisi, gimana? Ya, ini nggak diisi, kosong. Terus langsung di-OK aja langsung. Ya, nggak diisi, langsung di-OK. Itu hasilnya gimana? Nah, kumpulan ini disebut kasus uji. Ya, kasus uji. Bagaimana menguji? Ya, skenario pengujian. Itu adalah kasus uji. Jelas ya. Nah, sampai sini ada tanyakan dulu tentang pengujian. Halo? Sepertinya tidak ada. Belum ya? Oke, nah jadi di pengujian ini nanti mesti Anda akan melakukan pengujian, terutama di TA ya, pengujian. Tadi ya pengujian mandiri, pengujian dengan white box, dan pengujian dengan black box. Ya, terutama juga nanti Anda diuji oleh penguji, ya. TA Anda ya, TA, bukan sistemnya. Kalau sistemnya ya nanti pakai white box dan black box, tapi kalau untuk TA-nya, tugas akhirnya ya diuji oleh penguji. Oke.
Nah, bagaimana pengujian yang baik itu? Nah, jadi misalkan nanti kita akan melakukan pengujian dari suatu sistem, ya, atau suatu dalam lebih kecil lagi, unit kecilnya adalah kode yang menghasilkan, yang memproses, ya, bukan yang menghasilkan, yang memproses inputan menjadi output, itu adalah kode. Nah, pengujian yang baik itu seperti apa? Nah, pengujian yang baik yang pertama adalah memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Jadi semakin banyak kesalahan yang ditemukan, maka pengujiannya baik. Ya. Tapi belum tentu software-nya baik, ya. Jadi jangan terbalik. Ya. Semakin banyak menemukan kesalahan atau semakin banyak kesalahan yang ditemukan, berarti pengujiannya yang baik. Tapi sistemnya bukan baik. Sistemnya tidak baik. Karena apa? Karena banyak kesalahan. Ya. Sistem yang baik itu sistem yang minim kesalahan. Ya, ingat, sistem yang baik adalah sistem yang minim kesalahan, atau yang ya paling enggak tidak ada kesalahan lah istilahnya. Itu sistem yang baik, software yang baik. Ya, tapi pengujian yang baik adalah pengujian yang menemukan kesalahan, yang punya probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Itu adalah pengujian yang baik pertama. Yang kedua, tidak redundan. Maksudnya tidak redundan gimana? Tidak berulang. Ya, tidak berulang. Misalkan diuji satu modul seperti modul A. Nah, ini pengujiannya tidak berulang. Misalkan diuji pertama kali diuji, kemudian nanti setelah hasilnya menemukan kesalahan diuji lagi, kesalahan diuji lagi. Ya. Jangan sampai terlalu banyak istilahnya, ya. Walaupun misalkan ya 1 atau 2 itu nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak ya itu waktu dan sumber dayanya nanti terbuang. Ya, karena untuk pengujian ini mesti ada batas waktunya. Ya, misalkan kalau dalam proyek yang besar, ya misalkan ya nggak pacah 4 bulan lah misalnya, 4 bulan pengujian. Nanti kalau terlalu redundan, terlalu diulangi terus menerus, 4 bulan ini akan habis, ya mungkin nambah malah. Nah, itu akan memperpanjang waktu proyek, sehingga penyerahan ke kliennya akan menjadi molor. Kemudian pengujian yang baik adalah seharusnya jenis terbaik. Maksudnya jenis terbaik gimana? Maksudnya jenis terbaik misalkan kalau kita menggunakan pengujian yang pertama, pengujian yang kedua, pengujian yang ketiga, ada 3 pengujian dalam satu software. Nah, misalkan pengujian pertama ini menemukan banyak, 10 lah misalnya. Yang kedua cuma 5. Yang ketiga cuma 2 misalkan. Nah, pengujian yang baik harusnya pengujian yang menemukan banyak kesalahan tadi. Yang menemukan banyak kesalahan. Jadi seharusnya kita pakai yang P1. Ya. Yang terakhir, pengujian yang baik tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh terlalu kompleks. Ya, kalau terlalu tersederhana nanti probabilitasnya untuk menemukan kesalahan itu kecil. Ya. Tapi kalau terlalu kompleks nanti waktu dan sumber dayanya akan akan banyak digunakan, sehingga ya nanti waktu pengujiannya akan menjadi lebih lama, ya, seperti itu. Jadi tengah-tengah, ya, tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu kompleks, tengah-tengahnya di sini. Itu adalah pengujian yang baik. Jadi perhatikan waktu utama, ya. Di antara yang diperhatikan adalah waktu dan sumber dayanya, ya, waktu dan sumber daya. Kemudian taktiknya yang cocok itu untuk pengujian ini itu apa? Itu ya, ini adalah pengujian yang baik. Nah, kita akan masuk ke prinsip pengujian. Sebentar. Prinsip pengujian. Yang pertama, jadi dalam pengujian kita harus memegang prinsip ini. Ya, yang pertama, semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai kebutuhan pelanggan. Ingat, sampai ke kebutuhan pelanggan. Jadi pengujian yang kita lakukan itu
harus dapat di trashback sampai ke kebutuhan pelanggan. Apakah sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tidak? Sesuai dengan requirement atau tidak? Kalau nggak sesuai berarti sistem itu ada yang salah, ya. Dan pengujian itu juga ada yang salah. Jadi semua semua pengembangan sistem harus kembali ke kebutuhan pelanggan. Yang kedua, pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian dimulai, jadi tidak mendadak, ya. Karena apa? Karena tadi itu pengujian itu ada jadwalnya, ya, ada jadwalnya. Berapa lama, kemudian sampai seberapa luas nanti pengujiannya dan sebagainya. Kemudian prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Nah, ini prinsip Pareto berkaitan dengan prinsip Pareto. Ini dari dalam prinsip Pareto ini mengimplikasikan bahwa sekitar 80% kesalahan, ya, 80% kesalahan itu berada hanya pada 20% sistem. Ya. Jadi 80% kesalahan itu sudah ditemukan hanya pada 20% sistem. Ya, intinya gimana? Intinya kalau kita lihat cuma 20% dari sistem itu kita sudah menemukan 80% kesalahan. Ya. Itu saja ini ya 20% itu kita belum tahu yang mana, ya. Nah, kesulitannya di sini kita belum tahu menemukan 20%-nya dari sistem itu yang mana. Kan sistem kan banyak toh. Misalkan contoh kalau di manusia aja lah sistem pernafasan, pencernaan dan sebagainya. Itu kan 20%-nya itu masalah di mana? Nah, itu kan belum tahu. Nah, ini kesulitannya di sini. Ya. Menentukan 20% sistemnya itu di mana. Ya. Kemudian pengujian harus mulai dari kecil sampai ke besar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pengujian idealnya harus mulai dari bagian terkecil sistem. Ya. Kalau ini nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, yaitu strategi pengujian ya. Kalau ini masih tekniknya. Jadi pengujian harus dimulai dari kecil, kemudian nanti ke besar lagi, ke besar lagi. Nah, jadi kecil dulu, ke besar lagi. Sampai nanti terakhir adalah ke sistem implementasinya. Ya, paling besar itu nanti ke sistem sistem implementasi sistem. Ya, bukan hanya softwarenya diuji, tapi hardwarenya juga diuji. Itu yang paling besar nanti. Ya, jadi kalau di sini pengujiannya paling kecil itu dari modul atau dalam bahasa RPL-nya itu unit terkecil, unit testing nanti istilahnya, yang paling kecil itu. Nanti akan semakin besar sampai nanti yang paling besar adalah sistem secara keseluruhan plus hardware-nya. Ya, kenapa kok hardware-nya juga harus diuji? Misalkan gini, kalau misalkan Anda punya laptop yang lama, ya, kemudian Anda ngerjakan TA di sini laptop lamanya ini, ya, ngerjakan TA laptop lamanya ini, ya, oke, normal. Kemudian suatu hari laptopnya rusak. Ya, laptopnya rusak. Ya. Kemudian Anda beli baru lagi. Yang baru lebih bagus dari yang ini. Nah, kemudian Anda kerjakan TA di sini. Maka Anda harus uji dulu sistem TA Anda itu untuk bisa berjalan di sini atau enggak. Ya. Di baru atau enggak. Karena untuk yang lama, TA yang lama ini sudah istilahnya menyesuaikan dengan spek dari hardware yang ini. Yang lama ini. Tapi kan yang baru, yang ini, harusnya speknya kan sesuai dengan ini, tapi karena speknya ini baru, maka ini harus diuji dulu, apakah sesuai atau enggak. Misalkan nanti ada perubahan resolusinya, misalkan, ya, mempengaruhi tampilan dari sistemnya, misalkan. Nah, itu kan harus diuji. Ya, termasuk juga misalkan inputan dari hardware-nya, misalkan keyboard-nya dan sebagainya, itu kan nanti juga beda. Nah, itu adalah nanti yang paling besar ya ini ya.
Jadi pengujiannya dimulai dari kecil sampai yang paling besar ini. Itu adalah pengujian software plus hardware-nya. Hardware yang ditanamkan sistemnya. Kemudian tidak mungkin melakukan pengujian yang mendalam. Ya, tidak mungkin melakukan pengujian yang mendalam. Sangat sulit, ya. Pengujian yang mendalam gimana? Pengujian misalkan satu sistem full. Nah, kita uji bagian-bagian satu-satu ini. Kita bagi uji. Nah, ini hampir tidak mungkin. Ya, kenapa? Yang pertama memakan waktu. Ya. Yang kedua, setiap bagian ini mesti nanti akan diuji lebih lama ya. Tadi itu menjadi bilangnya memakan waktu juga. Ya, dan juga kita kalau uji sini, ya misal ada kesalahan, kita perbaiki dulu kesalahan. Tapi kesalahan ini kan mesti nanti atau unit ini akan berhubungan dengan unit yang lain, ya, sehingga akan menjadi lama juga, ya. Jadi tidak mungkin melakukan pengujian yang mendalam. Ya, mungkin kalau satu bagian aja seperti segini aja, mungkin bisa, ya. Tapi kalau pengujian yang mendalam hampir tidak mungkin, ya. Yang terakhir, agar memulai pengujian yang paling efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga, ya, pihak ketiga independen. Atau kalau dalam bahasa RPL-nya ITG. ITG itu saya lupa namanya. ITG istilahnya. ITG, kepanjangannya saya lupa. ITG itu apa ya, sebentar. ITG itu Independent Test Group, ya, Independent Test Group. Jadi grup penguji yang independen, ya. Nah, ini adalah prinsip dari pengujian. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pak mau bertanya, Pak. Ya, siap. Tadi kan di apa namanya? Yang tentang pengujian ada yang redundan itu kan, Pak. Ini sasaran pengujian. Itu kan redundan kan otomatis nanti menambah ya sama merugikan kita kan. Makanya nanti itu biar nggak terulang lagi itu. Ya, tidak terulang lagi. Oke. Iya, jadi supaya pengujiannya tidak terulang ya. Yang pertama adalah bukan yang pertama sebenarnya sih. Mungkin ya Anda bisa pertama. Ya. Sesuai dengan ini ya. Menentukan tujuannya dulu. Ya. Supaya tidak apa? Gini. Kalau misalkan nanti ada TA ya, saya ibaratkan TA lah. Ya, Anda paham. Ada TA. Kemudian Anda membuat suatu sistem. Sistem apa ya? Sistem informasi perpustakaan lah. Gampangnya seperti itulah. Sistem informasi perpustakaan. Ya. Nah, kemudian Anda uji modul-modulnya. Ya, modul-modulnya. Nah, supaya tidak redundan gimana? Supaya tidak redundan adalah yang pertama, tentukan tujuannya. Ya, tentukan tujuan. Tujuannya gimana? Tujuannya bukan tujuan pengujian ya, tapi tujuannya adalah menentukan kita tujuannya itu mau ke modul apa? Ya, ke modul apa? Atau modul yang jenis apa? Ya, modul yang jenis apa? Kan ada itu nanti kalau misalnya informasi perpustakaan itu kan ada input ya. Nah, input ya. Ya, input. Maka kita uji yang semuanya input ini. Ya, input ini. Ya. Supaya apa? Supaya misalkan nanti sekalian itu loh. Sejenis loh, input sejenis. Nah, ini salah satu cara supaya tidak redundan, ya. Supaya tidak redundan. Yang kedua, jadi yang pertama adalah tadi tentukan tujuannya ya. Tujuannya itu nanti kita fokus ke mana dulu? Kita fokus ke mana? Ya, fokus ke mana? Misalkan satu modul ini harus diuji dulu. Ya. Yang kedua, pastikan, terutama kalau misalkan Anda ya kode, ya karena menulis kode itu.
Ya. Pastikan kodenya ditulis dengan benar. Ya, ditulis dengan benar. Ya, dan juga bagaimana logikanya, struktur logikanya juga ditulis dengan benar. Ya, walaupun nanti misalkan Anda tetap harus nguji beberapa kali ya, tapi setidaknya jangan sampai redundannya terlalu banyak itu loh tadi ya. Misalkan 5 sampai itu. Ya mungkin dari pengalaman saya seperti itu aja. Ya, jadi untuk supaya tidak redundan pengujian tidak redundan seperti itu. Mungkin kalau Anda tanya yang lain, misalnya dosen yang lain, ya mungkin jawabannya beda ya. Ya itu apa namanya? Pengalaman saja sih sebenarnya saya juga apa namanya? Redundan seperti itu ya. Atau mungkin ada yang itu? Baik, Bang. Ada yang bisa nambahin? Atau ada yang bisa berpendapat yang sudah punya apa namanya? Sudah punya pengalaman dalam coding. Karena setiap programmer itu beda-beda. Kalau pengujian gitu gimana? Dicatat setiap pengujian gitu bisa ya, Pak? Kalau mau dicatat pengujian. Nah, kalau mau dicatat lebih baik. Kalau mau dicatat lebih baik. Ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk tidak redundan. Ya. Misalkan kita catat, misalkan kita sudah pernah pengujian apa. Nah, itu juga supaya apa? Oh, kemarin aku sudah melakukan pengujian ini, hasilnya sudah bagus, maka nggak usah lagi nguji di situ, gitu loh. Nggak usah lagi misalkan ini loh. Tadi ya, di partnya ini misalkan A, misalkan, oh kemarin saya sudah nguji di sini, hasilnya sudah bagus. Terus Anda tulis, Anda hasilnya seperti apa dan sebagainya. Nah, besok-besok lagi, misalkan mau apa namanya, mau uji lagi, nggak usah nguji di sini lagi. Nah, itu kan menghindari redundan juga, ya. Itu juga bisa. Jadi dicatat juga boleh. Lebih bagus dicatat lebih bagus. Ya, sebenarnya kalau apa namanya, istilahnya kalau yang pengujian oleh programmer sendiri white box ini sebenarnya nggak dicatat juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Tapi juga, kalau dicatat ya lebih bagus. Jadi proses-prosesnya dicatat lebih bagus, tahap-tahapannya dicatat lebih bagus. Supaya apa? Supaya menjadi istilahnya minimal menjadi catatan kita sebagai programmer itu loh. Untuk apa ya istilahnya ya? Untuk histori kedepannya, pengujian kedepannya. Oke gitu, mungkin ada yang nambahin? Atau ada yang tanya lagi? Sepi teman nih kelas A. Halo. Lanjut dulu aja Pak, nanti tanyanya nanti. Oke. Sekarang kita bahas tentang tes stabilitas. Tes stabilitas. Nah, apa itu tes stabilitas? Tes stabilitas adalah seberapa mudah kita melakukan pengujian. Ya, seberapa mudah suatu perangkat lunak itu dapat diuji. Ya, karena pengujian merupakan proses yang sulit ya. Maka perlu membuatnya menjadi lebih mudah. Salah satu caranya adalah membuat checklist. Nah, checklist mengenai apa? Mengenai masalah-masalah yang mau diuji. Ya, mengenai masalah-masalah yang mau diuji atau mengenai aspek-aspek yang mau diuji. Nah, nanti checklistnya itu berdasarkan ini. Ya. Nah, ini. Nah, ada 7 kalau salah ya. 7. Nah, 7. Di mana ini adalah grup checklist atau kelompok tiap checklistnya. Kemudian ini adalah aspek-aspek atau masalah-masalah yang bisa kita jadikan acuan untuk menguji suatu software. Nah, misalnya yang pertama, operabilitas. Operabilitas berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan semakin baik software itu bekerja, maka semakin efisien dia dapat diuji. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan misalkan apakah sistem memiliki bug atau tidak.
Apakah sistem memiliki bug yang memblokir eksekusi program atau tidak? Apakah produk atau softwarenya berubah pada tahap fungsional atau tidak? Jadi ketika melakukan suatu fungsi, itu produk itu berubah atau tidak. Nah, itu adalah tentang operabilitas. Kemudian tentang observability. Itu berkaitan dengan apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Misalkan berkaitan dengan kalau kita masukkan suatu input, outputnya berbeda atau tidak. Ya, kemudian statusnya gimana? Apakah statusnya nampak ya ketika eksekusi, ketika program itu berjalan, software itu berjalan, atau variabelnya juga nampak, atau misalkan apakah kita bisa melihat data di masa lalu, ya transaksi log itu kan history lognya, history transaksinya. Kemudian apakah semua faktor yang mempengaruhi output dapat diamati? Apakah ada output yang salah yang dapat dikenali atau diidentifikasi dengan mudah? Misalkan, oh ternyata ini menghasilkan output yang salah. Maksud outputnya salah ini. Nah, itu mudah dikenali atau tidak? Itu maksud. Kemudian, apakah ada kesalahan internal yang dapat dideteksi secara otomatis? Kemudian apakah kesalahan internal dilaporkan secara otomatis atau tidak? Apakah source code-nya bisa diakses atau tidak? Sebagainya. Itu terkait observabilitas. Nah, kemudian terkait kontrolabilitas, ini seperti ini aspeknya ya. Nah, kemudian terkait dekomposabilitas, ini terkait ini mengontrol ruang lingkup pengujian. Terkait kesederhanaan, ya semakin sedikitnya diuji, semakin cepat pengujiannya. Ya, kemudian terkait stabilitas, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan dalam pengujian. Dan juga terkait kemampuan untuk dapat dipahami. Itu berkaitan dengan perancangan yang baik seperti apa, kemudian ketergantungan antara komponen internal, perubahan terhadap perancangan, dokumen teknisnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa aspek ya yang dapat dijadikan acuan untuk pengujian. Ya, pengujian baik itu white box maupun black box. Ya, walaupun sebenarnya ya ini kan cuma aspek ya, aspek. Nanti misalkan pertanyaannya beda dengan ini atau mengacu kepada ini juga bisa. Nah, ini adalah tes stabilitas. Jadi tes stabilitas adalah bagaimana kita membuat mudah pengujian itu. Ya. Seberapa mudah itu ya. Karena tadi karena pengujian itu sulit, nah, kita buat mudah aja. Caranya dengan apa? Di mana? Ini akan buat checklist ya. Checklist. Ya, misalkan Anda sebagai nanti TA, pembuat TA ya, buat software TA. Dan buat checklist saja. Checklist misalkan tadi itu. Nah, misalkan di di modul ini misalkan modul A. Sistemnya punya bug atau tidak atau punya kesalahan atau tidak. Nah, kalau ada kesalahan centang. Nah, bisa disebutkan apa saja. Kemudian observabilitas. Misalkan nanti di modul A tadi outputnya mau inputnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Nah, beda nggak misalkan inputnya ini, outputnya ini ya. Beda nggak dengan kebutuhan, dengan requirement itu. Kalau beda berarti centang. Atau beda kali misalkan silang. Kalau nggak beda berarti centang. Itu aja. Itu adalah memudahkan pengujian. Itu ya tentang tes stabilitas. Nah, sampai sih sebelum masuk ke cara pengujian. Ada pertanyaan dulu tentang stabilitas. Belum? Tentang tes stabilitas? Sepertinya belum, Bang. Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Belum ada pertanyaan. Bingung apa belum ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke cara pengujian. Nah, ini cara pengujian ini penting karena di cara pengujian ini nanti ada dua, ya, black box testing dan white box testing. Sebenarnya ada banyak sekali cara pengujian ya. Ada usabilitas, kemudian ada apa ya? Yang lainnya lah istilahnya ya, karena yang saya familiar itu ya, black box, white box dan usabilitas. Nah, saya di sini cuma bahas dua, black box dan white box. Nah, jadi semua produk atau semua software dapat diuji dengan
Satu atau dua cara. Mau cuma satu tok boleh, dua juga boleh, itu bagus. Ya, tapi tergantung nanti ya, tergantung apa namanya. Nanti sistemnya mau hasilnya seperti apa. Contoh misalkan kalau sistem buat sendiri ya berarti cuma white box saya cukup. Atau sistem yang ecek-ecek istilahnya ya, yang sebenarnya tidak perlu, yang klien mintanya asal jadi aja, yang penting jadi, bisa. Nah itu white box saja sudah cukup. Tapi kalau misalkan kita buat sistem yang besar, kemudian kita harus memastikan bahwa sistem itu benar-benar berfungsi dengan baik dan sebagainya, maka ya minimal 2, white box dan black box. Ya, terutama nanti kalau misalkan ada sistem itu apakah bisa dihitung, bisa dipastikan kegunaannya, tingkat kegunaannya seberapa jauh sih. Nah, itu tambah lagi nanti ke usabilitas. Ya, tapi kita masuk ke 2 aja dulu. Nah, jadi 2 cara itu adalah black box dan white box. Ya, black box fungsinya itu fokusnya adalah pada fungsi. Ya, fungsi. Ya, fokusnya cuma fungsi. Fungsi suatu software apakah beroperasi penuh atau tidak. Apakah dapat beroperasi atau tidak. Apakah berhasil beroperasi atau tidak. Ya, itu adalah black box ya. Biasanya black box itu diuji oleh orang yang independen tadi, ITG tadi itu loh. Ya, diuji oleh ITG. Jadi di black box itu cuma ini aja. Kalau suatu sistem itu ada inputan, dimasukkan inputan, kemudian outputnya seperti apa? Outputnya apakah sesuai dengan requirement atau tidak? Cuma itu aja. Dilihat dari inputan dan dilihat dari output. Wes selesai, itu black box. Tanpa kita harus tahu dalamnya sistemnya ini. Ya. Namanya saja black box ya. Kalau kita ibaratkan black box pesawat itu kan kita nggak tahu dalamnya black box itu kan misteri lah istilahnya. Nah, maka ya pengujinya di black box ini kita nggak usah terlalu mikir dalamnya, karena memang fokusnya bukan di dalamnya, fokusnya cuma ketika diinputkan ini outputnya seperti apa, sesuai atau enggak. Kalau sesuai, oke, berarti lolos uji. Kalau enggak sesuai, berarti ada yang salah. Nah, cuma itu black box. Nah, kemudian kalau white box itu mengetahui kerja internal produk. Kerja internal apa? Kerja internal itu kalau saya gambarkan di sini, ya. Nah, di dalam sistem itu ada fungsi-fungsi. Ya. Mungkin Anda sudah pernah ngoding belum ini? Ada pernah ngoding di mata kuliah ini atau mata kuliah sebelumnya? Mata kuliah yang lain mungkin? Udah pernah, Pak. C++ sama C++ ya? C++ sama Java? Java. Nah, kan kita ngoding itu kan? Nah, ngoding. Nah, kalau ngoding, kan ada baris-baris itu. Betul ya? C++ itu kan misalkan ngitung apa? Ngitung luas persegi panjang, misalkan. Nah, selain kita harus mengetahui ini, misalkan ada inputan, kemudian inputan ini nanti akan lari kemana? Diterima oleh siapa? Ini. Kemudian nanti dihitung kemana? Ini. Kemudian akan ditampilkan outputnya kemana? Dengan apa? Ini. Nah, kemudian outputnya seperti apa? Nah, jadi di white box itu sebenarnya lebih rumit ya, karena selain kita memperhatikan inputnya, kita harus memperhatikan di dalamnya cara mengolah inputnya ini menjadi output itu seperti apa. Mulai dari yang pertama, menginputkan, proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat, sampai nanti proses yang lain, supaya menjadi output yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, bedanya dengan black box itu. Jadi kalau black box cuma kita asal input, outputnya sesuai atau enggak, kalau sesuai valid, kalau enggak ya enggak valid. Tapi kalau white box enggak. White box itu fokusnya di sini. Ya, white box itu fokusnya di sini. Ya, bukan hanya ini saja input outputnya, tapi fokusnya di sini. Jalannya fungsinya itu benar atau salah. Nah, itu adalah white box. Nah, itu adalah bedanya ya. Jadi, kalau black box fokusnya malah di sini, input sama outputnya. Ya, tapi kalau white box di dalamnya. Nah, kita akan bahas dulu white box dulu.
Ya, nah white box ini biasanya disebut juga glass box, ya glass box. Ya. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, ya, ini ada input, kemudian ada output. Nah, di dalamnya itu ada rangkaian seperti ini. Ini artinya apa? Artinya memang di dalam white box itu yang diperhatikan adalah ininya, ya ininya. Bagaimana proses-proses, bagaimana kode-kode yang menerima input, kemudian memprosesnya menjadi output. Nah, ini adalah yang diuji adalah ininya. Nah, makanya di sini ada semacam ini ya. Ini misalnya ini input, kemudian ke sini diproses, kemudian ke sini, dan sebagainya. Nah, itu adalah yang diuji adalah isinya. Nah, ini kita lanjut aja lah, biar cepat ya, karena banyak banget ini. Kemudian, mengapa perlu white box? Yang pertama, biasanya ada kesalahan logis dan asumsi yang tidak benar ya, terkait jalur program yang dieksekusi. Jadi misalkan ada kesalahan logis, misalkan harusnya nggak pakai if, kita pakai if. Nah, itu kesalahan logis. Kemudian ada kepercayaan bahwa jalur logis tidak mungkin dieksekusi bila kenyataannya mungkin dieksekusi pada basis reguler. Jadi misalkan kenapa butuh white box? Karena kadangkala kita sudah buat proses yang jelimet misalkan, kayak loop. Anda tahu loop ya? Perulangan ya? While, do while itu ya. Nah, itu kalau membuat itu kan ribet kan. Nah, itu biasanya programmer itu malas kalau nguji seperti itu. While, do while sebenarnya buat terus jadi. Padahal sebenarnya itu ada potensi untuk salah. Nah, biasanya kita butuh white box di situ. Yang ketiga, kesalahan tipografi. Nah, kesalahan tipografi. Nah, misalkan kalau di C++ ada C-in ya, C-in, C-out ya. Nah, C-in untuk apa? Input. Input data. C-out untuk mengambilkan data. Nah, ini kalau kesalahan itu kan misalkan kita nulis COU tok. Salah apa betul? Salah kan ya? Nggak kan itu kan salah. Nah, makanya ini kesalahan tipografi ini juga perlu diuji dengan white box. Ya namanya kita programmer ya. Programmer itu kan uji nulis coding. Ya, kalau misalkan capek, memang benar-benar capek memang programmer itu ya. Tetangga saya itu di sini Cilacap itu kerjaannya adalah programmer. Itu ya pernah cerita kalau ngadep komputer aja dari pagi sampai semalam itu programmer itu ya, artinya ya semanteng coding, kemudian buat sistem dan sebagainya, gimana capeknya itu ya. Nah, tapi kemudian kesalahan tipografi ya, Anda aja nulis WA aja mesti ada yang tipu gitu kan, apalagi programmer gitu kan. Nah, kemudian diperlukan pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang sedang diuji. Nah, jadi white box itu kan karena kita fungsinya ke internal, maka butuh pengetahuan tentang internal perangkat lunak. Terakhir, membantu optimalisasi kode. Ya, kan bebas dari ketipu, bebas dari kesalahan logika dan sebagainya. Nah, tapi ada kekurangannya white box itu. Yang pertama, tentu saja butuh pengetahuan tinggi tentang perangkat lunak. Ya, di dalamnya misalkan Anda harus tahu ya if itu seperti apa. Anda harus tahu misalkan while itu seperti apa, do while itu seperti apa. Anda tahu misalkan bagaimana menulis variabel. Bagaimana misalkan memproses variabel, bagaimana aritmatika dalam menulis variabel. Bagaimana cara nulis kode Java, bagaimana nulis kode C++ dan sebagainya. Itu harus tahu. Yang kedua, mahal. Ya, mahal kenapa? Karena testernya itu harus terampil. Ya, testernya harus terampil. Karena testernya benar-benar harus tahu. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika Anda menguji suatu software dengan Java misalkan, maka testernya harus tahu Java kan istilahnya. Nggak mungkin kalau Anda nguji sistem Java tahunya cuma C++, nggak cocok. Makanya harus tahu, harus terampil. Ya. Kemudian ketika pada perangkat lunak yang besar, ya,
maka white box ini boros, sangat boros karena melibatkan banyak sumber daya. Ya. Karena apa? Karena harus ngoprek satu-satu. Ya. Makanya tadi di depan tadi kan hampir mustahil untuk melakukan pengujian secara mendalam kan. Ya, kalau sistemnya besar misalkan, sistemnya besar, maka hampir mustahil untuk menguji white box satu-satu ini. Karena apa? Kalau kita oprek satu-satu, pertama waktunya lama, kedua sumber dayanya boros. Nah, seperti itu. Yang ketiga, white box itu tidak menghiraukan UI atau tidak menghiraukan antar muka. Karena yang kita fokuskan adalah fungsinya. Ya, sekali lagi, mau antar mukanya jelek apapun, sejelek apapun, sebagus apapun, tidak diperhitungkan. Yang penting apa? Inputnya masuk, kemudian di dalam input itu diproses di dalam kode dan sebagainya, ya, kodenya sini. Kemudian output di-outputkan, apa tuh ditampilkan outputnya. Cuma itu aja. Itu white box, ya. Beda kalau nanti black box. Black box itu UI juga diperhatikan. Karena apa? Karena black box itu kan yang menguji adalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang pertama kali dilihat adalah tampilan. Sedangkan kalau white box kan yang menguji adalah programmernya sendiri. Nah, programmernya kan yang penting tampilannya bisa menginputkan lah minimal. Nah, kita fokus ke fungsinya. Itu adalah white box. Yang ketiga, yang terakhir membutuhkan akses kode. Ya, kode itu kan coding ya. Nah, yang ngoding toh. Ya, siapa yang bisa akses kode? Salah satunya kan programmer. Ya. Apakah pihak ketiga bisa? Kalau diizinkan bisa. Tapi kalau enggak kan tetap aja programmernya. Ya, artinya butuh akses kode. Kemudian ini jenisnya ya, jenisnya adalah ada pad, ada counterstructure. Nah, ada banyak sekali seperti ini. Ini kemudian ada notasi alir, kemudian ada cyclomatic complexity, ada matic graph, kemudian ada counterstructure, ada ini, dan ini. Nah, sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. Tentang white box. Belum, Pak. Belum ya? Ada, Pak. Oke. Nah, kita langsung ke saya cepat aja ya. Nanti untuk detailnya Anda bisa di video saya. Insya Allah sudah bisa menerangkan dengan jelas. Kalau belum jelas ya Anda bisa tanya ke saya lewat grup. Oke, yang pertama, salah satu cara menguji white box dengan white box, buat notasi diagram alir. Diagram alir nanti bentuknya bisa seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ya, diagram alir. Apa sih itu diagram alir? Diagram alir adalah sebenarnya adalah jalur pengerjaan. Jalur pengerjaan apa? Jalur pengerjaan bagaimana mengubah input menjadi output. Ya, contohnya apa? Contohnya saya contohkan lagi ya, sistem informasi perpustakaan. Bagaimana kita meminjam. Ya, meminjam. Kalau meminjam datanya apa saja yang pertama inputnya? Data apa? Data? Ada nama peminjam. Nama peminjam. Ya peminjam lah itu ya, anggota lah. Ya, terus? Buku yang dipinjam, data yang buku, terus apa lagi? Jumlah peminjaman. Ya, jumlah. Nah, waktu peminjaman. Input ya. Waktu peminjaman. Ngomong peminjaman, saya belum mengembalikan ke buku. Enggak, Pak. Ya, terima kasih. Oke, jadi ini dari input, apa saja inputnya, kemudian diproses. Diproses ke peminjaman. Ini proses peminjamnya di sini. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah bahwa buku itu sudah berubah status menjadi terpinjam atau dipinjam istilahnya ya. Nah, jalur pengerjaan itu adalah jalur ini dari input ke output ini di sini itu. Itu jalur pengerjaan. Nah, disimbolkan dengan apa? Notasi diagram alir. Jadi kalau saya contohkan di sini ya misalkan ya. Ini awalnya, mulainya di sini inputnya, kemudian proses pertama, proses yang kedua, proses yang ketiga, kemudian outputnya sini. Nah, seperti itu. Nah, setiap proses nanti akan menggunakan ini. Kalau lurus terus berarti pakai sequence ya.
Kalau pada percabangan, kondisi if itu kan kondisi ya. Jika ini maka ini, jika tidak maka ini. Atau pakai while atau until. While atau until itu ya seperti while dan do while itu ya. Looping, loop. Ya. Dan kemudian case. Case itu apa? Case itu if yang banyak. If yang banyak itu case. Ya. Kalau Anda perhatikan ini kan cuma 2. Ini kan 3. 1, 2, 3. Ya. If yang banyak itu case. Ya. Jadi ini kan cuma 2. Sebenarnya case itu juga if, else if, else if, else if, else if. Atau if. Nah, itu adalah case sebenarnya. Sama aja sebenarnya sih ya. Kalau Anda mau membuat seperti ini ya banyak. If itu juga sama. Cuma ya tadi tidak praktis saja. Nah, itu adalah notasi diagram alir. Nah, komponennya apa aja? Komponennya yang pertama lingkaran, node. Node itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menggambarkan perintah atau prosedural atau prosesnya. Yang kedua, tanda panah, menggambarkan aliran. Ya, alirannya. Dari proses satu ke proses yang lain itu dihubungkan dengan aliran. Atau tanda panah, edge, istilahnya ya, edge. Nanti disimpulkan sebagai E. Ya, kalau ini disebut sebagai N. Kemudian ada region. Region itu apa? Region daerah yang dibatasi oleh edge dan node. Ya, termasuk daerah di luar grafik alir ya. Di sini juga edge namanya. Di dalam sini juga edge. Di sini juga edge. Ya, jadi antara apa nota selain inilah ya, selain node dan edge ini adalah region salahnya tadi. Ini adalah region. Region. Nah, itu notasi diagram alir. Nah, bagaimana sih membuat notasi diagram alir? Nah, caranya adalah sebenarnya gampang sih caranya gampang. Caranya misalkan saya contohkan di mana ya? Sini aja lah. Saya contohkan misalkan Anda membuat sistem untuk menghitung luas persegi panjang. Ya, menghitung luas persegi panjang. Misalkan A adalah luas. Persegi panjang itu apa sih? Alas kali tinggi. Panjang sisi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. P sama dengan A. Panjang kali lebar ya. PL sama dengan T misalkan atau B. Kemudian panjang lebar ini saling P sama dan T lah istilahnya ya. Nah, kemudian L-nya sama dengan P kali T. Kemudian misalnya kita pakai apa namanya? C++ ya, C out L itu ya. Saya agak lupa C++ ya. Intinya kayak gitulah ya istilahnya. Nah, bagaimana itu cara membuatnya dari sini? Nah, seperti sini ada yang pertama memasukkan data ini. Satu memasukkan data input ini. Ya, P sama dengan A, T sama dengan B. Ya, A ini kan nilai dari luar misalkan. Dari parameternya kan. Nah, satu. Kemudian kita hitung luasnya. L sama dengan P kali T. Menghitung. 2. Kemudian kita tampilkan. Kita tampilkan Cout L. 3. Selesai. Nah, ini diagram alirnya untuk ini. Gampang kan? Kalau misalkan kita cari lagi, pakainya if misalkan. Apa ya if ya? Apa ya? Misalkan IPK. If IPK lebih dari 3,5 sama dengan lulus. Atau misalkan dapat beasiswa. Jika tidak, else tidak dapat beasiswa. Maka kemudian Cout misalkan hasilnya itu loh tadi dapat beasiswa atau tidak. Maka ini buatnya gimana? 1 itu IPK-nya. Yang kedua adalah ngeceknya. 2 ini if-nya, ini 2 ngeceknya. Nah, if-nya apa? 2 ini adalah if-nya kalau ini 1. Ya, maka hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah dapat beasiswa. Set. Ya, 3. Ya.
Kemudian kalau enggak gimana? Kalau tinggal kita buat sini 4. Kemudian hasilnya gimana? Tetap saja C-out-nya ya ini ya. Misalkan hasilnya H sama dengan dapat beasiswa. Sorry, saya tulisnya nggak bisa rapi. Nah, kemudian kalau satu ini, kedua ini adalah yang sesuai dengan IPK-nya, ya, ketiga. Yang keempat ini yang tidak sesuai dengan IPK-nya, 4. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya tetap ketiga. Ya, hasilnya tetap ketiga karena apa? Karena output-nya kan, C-out-nya kan tetap H, ya. Sedangkan H itu adalah H dapat beasiswa kalau lolos, kalau enggak else tidak dapat beasiswa. Jadi nanti dia alirnya seperti ini untuk yang ini, if ini. Nah, seperti itu loh, gampang kan buatnya. Nah, tadi secara garis besar Anda buat aja pertama ini inputnya apa, kemudian prosesnya apa, kemudian terakhir itu mesti outputnya. Gitu aja. Nah, itu kan diagram alir. Nah, itu adalah diagram alir. Kemudian kita bisa pakai cyclomatic complexity. Ini digunakan untuk menentukan jumlah jalur independen. Jalur independen itu apa? Jalur independen itu adalah jalur jalur pengerjaan tadi, ya, jalur pengerjaan. Ya. Nah, rumusnya ada 2. Pakai rumus 1 ini. Kalau pakai rumus 1 kita pakai edge dan not. Kalau pakai rumus 2 kita pakai P. P itu adalah jumlah simbol predikat. Simbol predikat itu not yang punya edge 2 atau lebih. Pokoknya lebih dari 1. Contohnya kalau seperti ini ya. Ya, ini kan tadi not ya. Nah, edge kan garisnya. Nah, seperti ini. Nah, itu simbol predikat seperti ini ya. Ini yang mengeluarkan 2 garis itu simbol predikat. Nah, di sini saya revisi dulu. Ini P plus 1. P plus 1. Nah, bagaimana cara ngitung? Misalkan kita pakai yang ini. Kita lihat yang di sini. Nah, contohnya yang ini ya. Kalau kita pakai rumus ini, berapa edge-nya? Edge-nya itu apa? Garisnya. Berapa garisnya? Saya bisa jawab? Ada berapa? Edge garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 atau 15. 15 atau 16? 16 sama yang panjang. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, Pak. 16 ya? 16. Iya. Oke, 16. Ya, 16. Notnya berapa notnya? Not itu lingkarannya. Tiga belas. 13, Pak. 13. Berarti ini agak salah nih. Berarti 16 di sini ya. Ini 16. Oke. 16 kurangi 13. Tadi kan 16 E kurangi N plus 2. 16 kurangi 13 plus 2. Berapa tadi? 5 ya? Ini kelebihan 1. Oke. Itu kalau rumus pertama. Ya. Berarti edge kurangi not plus 2. Kalau pakai rumus kedua, P plus 1. P plus 1. P ini jumlah simpulnya. Yang punya simbol 2. Simbol 2 ini berapa ya? Mana saja? Pertama ini ya. 1. Karena ada 2 ini. Yang kedua ini. Ada 2 juga. Yang ketiga ini. Yang ketiga ini. 10 ini. Ada 2. Yang keempat ini. 1, 2. Yang kelima ini. Nah, itu adalah simbol predikat ya. Jadi sini ada 5 plus 1 6.
Kok beda ya? Ini kok saya kasih 17 kenapa ya gini? 1, 2, 3, 4. Betul 16 sih sebenarnya sih ya. Mungkin perhitungannya salah ini. Ya nanti saya peruntukin lah materinya. Nah, di sini ada perbedaan ya, 5 dan ini betul ya. Betul ini 5 ya, betul ya. 16 kurang 13. Betul 5. Betul, Pak. Ini 5 plus 1, berarti 6. Berarti ada yang salah ini. Nah, ini kemungkinan sebetulnya malah sebenarnya ada 6 jalur pet. Yang betul ini malah rumus 2 ini. 6 jalur pet. Ya. Kenapa 6 jalur pet? Jalur 6 pet atau 6 jalur. Nanti jalurnya seperti ini ya. Nah, jalurnya 1, 2, 10, 11, 13. 1, 2, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, ini adalah jalur pengejaan tadi ya. 1 itu mulai dari inputnya, kemudian nanti outputnya 13. Nanti kemudian 1 itu yang pet 3 ini juga outputnya 13. Nomor 4 1 ini titik-titik di sini. Titik-titik artinya apa? Titik artinya looping. Loop. Jadi dia 2 itu kembali lagi ke 3. Terus 4. Sampai nanti loopnya selesai. Nanti berarti selesai ke 9. Nah, kalau loopnya selesai. Kalau enggak selesai ya berarti ngulang terus saja. Nah, itu adalah ada yang error mesti waktu itu. Nah, bagaimana cara tahu petnya ini? Kita lihat lagi. Ya, petnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kedua. Dan seterusnya ya. Itu adalah pet atau jalur independen. Sebenarnya 6 ya. Ini ya. Tapi ini kok ini mungkin saya copy paste aja sih dari sumbernya. Ya, mungkin ada gambarnya atau salah atau gimana. Nah, ini adalah psychomatic complexity. Jadi rumusnya adalah ini ya. Menghitung add-nya, menghitung not-nya plus 2, atau menghitung simpul predikat. Simpul predikat itu not yang punya banyak add. Nah, kita langsung aja. Lagi selesai ya. Kemudian ada mati grab. Mati grab itu sama seperti itu. Nah, bisa baca sendiri. Nah, kita akan langsung ke black box. Nah, black box itu adalah fokusnya adalah ke fungsional perangkat lunak. Ya, fungsional perangkat lunaknya. Tidak penting di dalamnya itu apa. Mau di dalamnya ada looping, mau di dalamnya ada fungsi, ada if, ada sequence atau apa dan sebagainya, tidak penting. Yang penting adalah ketika diinputkan suatu data, kemudian outputnya seperti apa. Itu yang penting. Ya. Jadi yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan sesuai enggak? Itu yang penting. Ya, sesuai diharapkan atau enggak? Itu yang penting. Ya. Itu adalah black box. Nah, black box menemukan kesalahan pada kategori berikut. Pertama, fungsi yang salah. Yang kedua, kesalahan antarmuka. Nah, antarmukanya kan penting di black box. Yang ketiga, kesalahan struktur data atau akses base data eksternal. Kesalahan kinerja. Kesalahan inisialisasi atau terminasi. Misalkan terlalu lama atau gimana. Kelebihannya, penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Jadi, misalkan Anda membuat sistem UASI berbasis Java, misalkan. Nah, penguji black box itu nggak perlu belajar Java. Yang penting ngisi, kemudian import outputnya seperti apa. Itu adalah black box. Kemudian dilakukan berdasarkan sudut pandang user, ya, sehingga lebih apa? Lebih objektif. Ya. Kemudian programmer dan tester memiliki keterhubungan satu sama lain. Jadi ada pengawasan antara programmer dan tester. Kemudian efisien kalau ada segmen kode besar. Ya, karena apa? Karena tidak perlu mengetahui kodenya, ya, maka lebih efisien. Akses kode tidak perlu, ya. Kemudian pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang. Ya, karena ini kan khusus untuk pengguna kan dia tester ya, tester independen tadi. Independen artinya kan lebih objektif. Jadi pemisahan antara perspektif pengguna. Kekurangannya apa? Kekurangannya uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Jadi spesifikasinya harus jelas.
yang diuji apa, skenario-nya seperti apa, kemudian nanti kasus ujinya seperti apa dan sebagainya, hasil yang diharapkan seperti apa, hasil yang terjadi seperti apa dan sebagainya. Kemudian kemungkinan memiliki pengulangan tes yang dilakukan oleh programmer. Jadi programmer sudah nguji itu. Nah, nanti oleh tester independen juga diuji lagi. Nah, itu ada kemungkinan ada pengulangan tes. Kemudian beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Karena memang bagian black box ini tidak fokus pada dalamnya sistem. Ya. Nah, back-end ini adalah biasanya berbicara tentang dalamnya sistem, ya codingnya dan sebagainya. Makanya ada istilah back-end programmer. Ya, jadi kalau Anda cari di lowongan pekerjaan back-end programmer, ada front-end programmer. Back-end biasanya fokus pada kode-kodenya, sedangkan front-end fokus pada antarmuka. Kemudian cakupannya terbatas ya di sini ya, karena sebagian kecil skenario pengujian yang dilakukan. Ya, pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester. Jadi kalau testernya beruntung menemukan kesalahan, ya dia memang ada kesalahan. Tapi kalau enggak, ya wis. Ya. Jadi tergantung testernya nanti. Dan ini manfaatnya, ada kesederhanaan, jadi tes ini mudah dilakukan, kemudian waktunya singkat, kemudian ketidakberpihakan ya, artinya karena sudut pandangnya pengguna, jadi lebih objektif. Netral. Nah, ini terus bisa dibaca sendiri. Nah, contohnya metode graph, metode ekivalen, boundary, state dan sebagainya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, saya kasih contoh bentuknya. Ya. Nah, ini dia bentuknya, contoh pengujian black box. Biasanya nanti Anda mungkin di TA ya, di TA. Saya nggak punya contoh TA. Ada contoh TA nggak ya? Nanti saya mungkin kita sampai jam berapa ya? Halo. Kita sampai jam berapa nih? Apa sudah selesai? 10.40 Pak. 40 ya. Nanti sedikit lagi ya. Nanti ya saya jelaskan dulu ini nanti saya kasih contohnya laporan TA yang ada black box-nya. Nah, biasanya untuk black box itu ditulis seperti ini. Jadi ada nomornya, kemudian ada skenario pengujian. Skenario pengujian itu apa? Skenario pengujian adalah tadi kasus uji. Ya misalkan ini mengkosongkan semua isian data login lalu langsung klik. Nah, itu kan skenario pengujian tadi loh. Yang di awal tadi loh. Kalau misalkan ada 2 username dan password di sini. Nah, gimana misalkan uji pertama, yang pertama itu ini diisi benar. Yang uji kedua ini diisi salah benar. Sampai terakhir ini nggak diisi sama sekali langsung diklik OK. Nah, itu seperti apa? Ini namanya skenario pengujian. Test case-nya tadi ini. Kalau namanya kosong atau username-nya kosong, kemudian kata sandi atau password-nya kosong. Ya, jadi sini ternyata yang diuji adalah yang kelima itu. Username-nya kosong, password-nya kosong. Langsung diklik OK. Itu nanti hasil diharapkan apa? Sistem akan menolak akses dan menampilkan mohon isi dulu. Nah, itu hasil pengujian kalau memang nanti menampilkan seperti ini berarti sesuai harapan. Tapi kalau misalkan beda, misalkan sistemnya betul menolak, tapi tidak menampilkan pesan. Jadi menolak tapi tidak menampilkan pesan, maka tidak sesuai harapan. Nanti kesimpulannya adalah tidak valid. Kalau tidak valid gimana? Tidak valid berarti ada temuan kesalahan di sini. Ya, temuan kesalahan. Jadi ternyata di dalam login itu kalau nggak diisi username dan passwordnya, kemudian langsung diklik OK, maka tetap nolak, tapi tidak menampilkan pesan. Nah, itu tidak validnya di situ, sehingga harus diperbaiki di sininya. Itu makanya ada black box seperti itu. Paham ya? Di sini. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk pengujian. Mungkin bisa baca lagi referensinya di sini. Sekarang coba saya akan menunjukkan contoh dari laporan TA yang ada black box-nya. Agak lama sebentar.
Sebentar. Nggak ada ya? Proposal TFM. Oh, ini dia. Semoga ini ada. Sebentar. Ada nggak ya? Oh, ini ada. Jadi, sebentar. Saya akan presentasikan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Nah, ini adalah salah satu contoh laporan TA di PNC. Ini judulnya apa ya? Bentar. Judulnya Media Pembelajaran Interaktif Gerakan dan Bacaan Sholat Fardu menggunakan augmented reality berbasis smartphone Android. Yang ini Mbak Umi Hikmatun Nazilah. Ini ya apa namanya? Pengujinya saya nih, kebetulan. Ya, pengujian saya. Oke. Nah, bagian black box-nya yang mana? Bagian black box-nya yang ini. Sebentar. Bagian black box-nya itu ini dia black box. Skenario pengujian. Nah, ini bagian black box ini. Nah, ini nama prosesnya apa? Skenario-nya apa? Skenario-nya tadi ya. Kemudian tujuannya apa? Kemudian aktornya siapa yang melakukan? Dan skenario utama tadi, kondisi awal apa? Kondisi yang diharapkan tadi ya. Kondisi yang diharapkan. Aksi aktor apa? Kemudian reaksi aplikasi atau tadi kondisi yang sekarang, kondisi yang nampak sekarang apa? Ya. Kemudian kondisi akhirnya seperti apa? Hasilnya apa? Hasilnya sesuai dengan harapan. Berarti di sini adalah valid. Ya, berarti kondisi awal dan kondisi akhirnya itu valid. Sehingga apa? Untuk apa namanya? Proses menjelaskan nama proses yang sedang berlangsung, ya itu prosesnya valid, jadi tidak ada kesalahan. Misalnya ini pengujian halaman splash screen, ya tujuan menampilkan halaman splash screen. Nah, aktornya siapa? Aktornya itu yang uji. Siapa? Nah, skenario awalnya apa? Kondisi awalnya tampilnya apa? Tampil Tono mengenakan pakaian hijau. Kemudian ada teks judul aplikasi. Kemudian kondisi akhirnya apa? Ini prosesnya ya, menampilkan halaman ini dengan durasi 3 detik. Kondisi akhirnya bisa dalam 3 detik, sesuai dengan harapan. Maka nanti di sini, di proses ini, menampilkan apa ini? Halaman splash screen ini tidak ada kesalahan, karena sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada kesalahan, sehingga apa? Sehingga tidak ada perlu yang diperbaiki di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari apa namanya black box ya, ini black box ya, itu ya. Nah, mau bentuknya seperti itu, seperti yang laporan tadi, atau bentuknya seperti yang dicontohkan di slide tadi juga bisa. Nah, intinya apa? Intinya tadi ada skenario, kemudian ada test case-nya. Test case-nya itu variabel-variabel apa yang nanti terlibat di situ, kemudian perlakuan pada variabel itu seperti apa. Tadi kan misalkan apa username kosong, kemudian passwordnya kosong. Nah, itu adalah test case-nya. Kemudian ada kondisi yang diharapkan, kondisi yang akhir ya, kondisi akhirnya, dan kondisi nyatanya atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Nah, itu seperti apa? Kita bandingkan. Nah, kalau ada ketidaksesuaian berarti ada temuan, ada kesalahan di situ. Kita harus perbaiki. Kalau nggak ada ya alhamdulillah nggak ada. Ya, beres. Nah, jadi seperti itu ya, black box ya. Kan mudahan seperti kan. Nah, supaya lebih objektif ya, kalau tadi kan di yang saya contohkan di laporan TA kan yang uji adalah penelitinya sendiri, artinya yang buat sendiri ya. Ya. Tapi supaya lebih objektif, mungkin nanti ya, mungkin ketika Anda TA ya, silahkan uji sama teman-teman Anda. Nah,
aku sama teman-teman Anda. Nah, mungkin teman-teman Anda itu minta dibantuannya untuk apa namanya? Oh, tolong uji sistem saya dong pakai black box. Nah, itu nanti seperti apa? Ya dikasih permen satu lah nggak apa-apa lah ya, atau kasih apalah bolpen, pensil. Ya. Biasanya kayak gitu sih sebenarnya sih. Tapi kalau guys masih ucapan selamat ya, nggak tegomen sih, tapi ya gitu ya. Nah itu adalah black box dan white box ya. Jadi untuk black box itu apa namanya berkaitan dengan tadi itu ya fungsinya. Tapi kalau white box berkaitan dengan fungsi internalnya, ya berkaitan dengan kodenya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu terakhir ya, sebelum saya tutup. Untuk contohnya mungkin Anda cari lagi di Google, banyak sih untuk apa namanya ujian black box dan white box. Nah, white box saya rasa agak jarang karena dia dilakukan oleh intern ya. Tapi kalau black box mungkin banyak. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada pertanyaan? Mas Oni, belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan sekian. Jangan lupa absen di Learning dan Google Forms. Dan kita bertemu lagi insya Allah besok ya, dan juga hari Sabtu. Sabtu jam 9. Oke, terima kasih waktunya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas.